Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang saya berada di tempat di mana dipercaya ini adalah tempat Bodhisattva mempraktikkan penyiksaan diri selama 6 tahun. Ini adalah Uruvela. Kita sebenarnya tempatnya tinggi. Kalau dari jauh itu adalah pegunungan, dan sekarang banyak para berziarah sudah datang ke sini. Barangkali setiap waktu memang demikian. Dan kita lihat di sini kita berada di perbukitan. Nah, kalau kita lihat jauh di sana adalah lembah, yang mana lembah di sekitar sana bisa dikatakan sebagai daerah Sinanigama pada zaman Sang Buddha. Nah, di sini di pegunungan yang sekarang saya berada di sini adalah Uruvela. Kita tahu bahwasanya pada waktu Bodhisattva mencari jalan untuk mencapai pencerahan, beliau setelah mempraktikkan praktek meditasi bersama dengan 2 guru, yaitu Alaraka Lama dan juga Udakaramaputra, dan mencapai konsentrasi tingkat tinggi, yaitu Akincanayatana atau landasan kekosongan, dan juga Newasanyana-sanyayatana atau landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Namun diketahui bahwa cara demikian bukanlah cara yang membawa kepada pembebasan, atau bukan pembebasan itu sendiri. Hanya beliau meninggalkan 2 guru tersebut dan pada akhirnya mempraktikkan penyiksaan diri. Karena pada zaman Sang Buddha ada satu kepercayaan bahwasanya praktek penyiksaan diri adalah cara untuk mencapai pembebasan. Ini dilakukan oleh para pertapa lain. Nah, tetapi setelah beliau mempraktikkan berbagai macam praktek penyiksaan diri selama 6 tahun di tempat ini, beliau pun juga tidak mencapai pembebasan, tidak mendapatkan solusi bagaimana bisa mengatasi penderitaan. Padahal praktek penyiksaan diri yang beliau lakukan itu lebih ekstrim daripada praktek-praktek lainnya yang telah dilakukan oleh para pertapa pada zaman beliau. Seperti beliau dikatakan di khutbah-khutbah seperti misalnya Mahasasaka Sutta, Upali Sutta, dikatakan beliau sampai mencoba mempraktikkan penyiksaan diri tidak bernafas. Jadi tidak bernafas menggunakan hidung sampai angin keluar dari telinga, dan juga terutama keluar dari telinga. Kemudian telinga dan juga hidung ditahan, di mulut ditahan, sampai kemudian menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat di bagian kepala beliau. Dan dengan berbagai macam praktek penyiksaan diri sampai beliau sangat menjadi kurus di sini, tetapi kesucian pembebasan tidak diperoleh, tidak direalisasi. Itulah kenapa kemudian Bodhisattva memutuskan untuk kembali mengkonsumsi makanan agar bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa melanjutkan pencariannya. Dan menarik sekali karena pada khutbah, terutama di dalam Mahasasaka Sutta, Bodhisattva pernah merenungkan, teringat pada waktu beliau masih kecil, umur sekitar 7 tahun, berada di bawah pohon jambu, beliau mempraktikkan meditasi mencapai jana pertama. Nah, beliau berpikir apakah ini adalah cara untuk mencapai pembebasan. Nah, di sini ketika beliau berada di Uruvela di sini, beliau berpikir apakah pencapaian jana yang pernah beliau kembangkan dicapai pada umur 7 tahun itu adalah jalan yang membawa kepada pencerahan. Karena selama ini beliau berpikir bahwa untuk mencapai pembebasan tidak mungkin dengan cara mendapatkan kebahagiaan. Tetapi pencapaian jana yang pernah beliau rasakan pada umur 7 tahun sebenarnya bukan kesenangan indrawi. Kebahagiaan yang justru muncul setelah melepaskan kesenangan indrawi. Dan kenapa harus takut dengan kebahagiaan demikian? Akhirnya beliau memutuskan untuk mengkonsumsi makanan lagi karena beliau berpikir dengan cara mempraktikkan penyiksaan diri tidak mungkin secara fisik bisa mencapai pencapaian jana seperti itu. Jana pertama dengan meninggalkan berbagai macam kesenangan indrawi.
Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk mengkonsumsi makanan, mulai berpindah patah di sekitar sini sampai mendapatkan kekuatan. Akan tetapi kemudian 5 pertapa yang selama 6 tahun mengikuti bodhisattva dengan berpikiran bodhisattva akan mencapai kebudaan, meninggalkan bodhisattva karena mereka berpikir tidaklah mungkin dengan mengkonsumsi makanan bodhisattva ini akan mencapai kebudaan. Mereka meninggalkan bodhisattva sendiri dan pergi ke daerah Isipatana. Sementara bodhisattva sendiri setelah mendapatkan kekuatan, setelah berpindah patah di sekitar sini, beliau kemudian melanjutkan perjalanannya menuju satu tempat yang tidak jauh dari sini, sekitar 5 km, yang dikenal sebagai Senanigama. Barangkali kalau kita lihat di lembah sana itu adalah daerah Senanigama. Nah, di sanalah kemudian beliau bertemu dengan Sujata, mendapatkan offering persembahan dari Sujata berupa milk rice atau nasi susu, dan dari situ kemudian beliau pergi ke yaitu menyeberangi sungai Neranjara dan pergi ke sungai sebelah atau seberang sebelah dan duduk di bawah pohon yang sekarang dikenal sebagai pohon Bodhi. Nah, di sana beliau mencapai pembebasan, mencapai kebudayaan. Nah, di sana pula beliau mendapatkan jalan. Oh, ternyata jalan untuk mencapai pembebasan bukan dengan jalan menyiksa diri dan pula bukan dengan jalan mengejar kesenangan indrawi, tetapi dengan jalan yaitu yang disebut sebagai Majjhima Patipada atau jalan tengah, di mana di situ harus memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian dan juga konsentrasi yang benar. Itu adalah jalan yang membawa kepada pembebasan yang beliau temukan, Sang Buddha temukan di bawah pohon Bodhi setelah melepaskan praktik penyisaan diri yang berada di sini di daerah Uruwela. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, daerah Uruwela yang dipercaya sebagai tempat di mana Bodhisattva mempraktikkan praktik penyisaan diri selama 6 tahun. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Terima kasih.